Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman semuanya ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan anak ya. Baik teman-teman, seperti kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, apakah anak-anak ibu ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya pada topik apa, anak? Keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Ada Pancasila, akulah pendukung karya proklamasi, karya berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Oke, anak-anak diperbolehkan harus bernyanyi. Oke, sekarang kita tanya, siapa di sini yang pernah melihat acara Sekar Bumi? Atau upacara adat ada yang pernah melihat? Banyak yang pernah melihat ya. Sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan budaya pada PMP, seluruh siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman budaya dan kearifan lokal dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dan peran tokoh sejarah daerahnya serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menjaga lingkungan, gotong royong, dan toleransi antar warga dengan benar. Dan tujuan belajar yang ketiga yaitu melalui kegiatan presentasi, siswa dapat membangun solusi kreatif terhadap permasalahan keseharian kearifan lokal di lingkungannya dan menyajikan komunikasi ruang dengan benar. Nah, kebiasaan masyarakat seperti gotong royong, permainan tradisional atau upacara adat sekarang ini mulai berkurang ya karena banyak anak-anak remaja itu lebih sering bermain gadget, bermain game. Terkadang mereka juga tidak peduli dengan hal tersebut. Beberapa orang tua khawatir ya dengan kebiasaan-kebiasaan mereka bahwa istilah kebersamaan, kepedulian, kerjasama yang dulu diajarkan lewat kebiasaan masyarakat mulai belajar. Sekarang ibu tanya, kalian sudah melestarikan kearifan lokal belum? Kayak apa? Nah, seperti ini, seperti tari tradisional, itu kalian sudah pernah kan menari? Yang gambar ini, gambar apa coba? Tradisional. Nah ini itu tidak kalian mungkin yang akan
tapi mulai dari mana tertentu supaya ada ceritanya sudah bicara karena itu benar-benar suatu kelihatan atau tidak sih apa yang sebenarnya mahal kalau tahu dari segi informasi dan berkat dari mana saja ketika ada orang kerja itu nama orang kerja siapa pun saja berkat terus mulai sangat kerja itu budaya kalau kerja ini ada mulai cari kebiasaan tertentu yang dulu apa saja cuma kenal orang tidak ya kalau punya anak mereka itu kan ada sudah di sini ada di bawah bagaimana kalau kita akan kita berbuat bagaimana jadi mulai dari mana kita sekarang itu kan orang lain lah seperti di main soal ya seperti nanti mereka itu ada dari video itu ada video itu ada komputer dan ini sekarang tidak ada cara kita bertanya jadi buat saya yang boleh jadi kita mau makan seperti apa saja kalau juga yang lagi macam kalau nggak boleh jadi jadi kalau bisa dilihat sebelumnya contohnya kalau kita soal seperti apa kan ada yang dalam tulis tapi kalau itu ada berarti ini juga ada Anda menyimak video yang tadi kan? Dijelaskan apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari dapat bentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam dan sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama-sama ya. Terus mengapa sih kearifan lokal tiap daerah itu berbeda-beda? Nah, kearifan lokal tiap daerah berbeda-beda itu karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis, sosial, dan sejarah yang unik. Lingkungan tempat tinggal masyarakat seperti pegunungan, pesisir, atau pedalaman mempengaruhi cara mereka beradaptasi terhadap alam dan mengembangkan tradisi yang sesuai. Selain itu, perbedaan suku, bahasa, kepercayaan, serta interaksi dengan kelompok lain juga membentuk nilai-nilai kebersamaan dan kebiasaan khas di masing-masing daerah. Misalnya nih, masyarakat pesisir pantai memiliki kearifan lokal dalam menjaga laut dan nelayan. Nah, berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah pegunungan, memiliki tradisi bertani yang selaras dengan alam. Karena itu, keberagaman kearifan lokal mencerminkan kekayaan budaya bahasa Indonesia yang perlu dihargai dan dilestarikan sebagai identitas bersama. Terus tadi kan ibu tanya, mengapa beberapa tradisi mulai jarang kita temui? Nah, jawabannya itu beberapa tradisi jarang kita temui karena perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat. Masyarakat dulu sama sekarang itu pasti beda kan? Nah, banyak orang terutama generasi muda nih kayak anak-anak sekarang ini lebih tertarik pada hal modern seperti bermain game, bermain gadget, dibanding mengikuti kegiatan tradisional. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang makna dan nilai dan tradisi juga membuat masyarakat tidak lagi merasa perlu melestarikannya. Nah, oleh sebab itu, tradisi mulai jarang kita temui. Terus, perpindahan penduduk dari kota besar dan budaya luar juga menyebabkan tradisi terlupakan. Biasanya nih kan ada anak-anak orang tuanya pindah kota gitu kan. Nah, itu jadi mereka jadi kurang mengetahui tentang tradisi. Padahal tradisi memiliki yang penting menjaga kebersamaan, gotong royong, dan identitas budaya bangsa yang seharusnya tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, di video tadi kan sudah ada beberapa contohnya. Sekarang sudah ada contoh lagi. Yang pertama yaitu apa ini anak-anak? Kalian sudah pernah makan kan pastinya? Nah, tumpeng ini adalah nasi berbentuk kerucut, biasanya dikelilingnya lauk dan sayuran. Umumnya menggunakan jenis nasi kuning. Pembuatan tumpeng menjadi wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tumpeng mencerminkan nilai toleransi, keikhlasan, kebersamaan, keagungan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, harapan sapi. Nah, harapan sapi ini itu merupakan upacara adat yang berasal dari Madura yang dilakukan dalam bentuk perlombaan pacuan sapi pada sebuah pesta rakyat berumur. Sapi dipacu oleh joki dalam trek sejauh 100 meter, jauh banget kan ya? Iya. Harapan sapi ini mengandung nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan dan ketertiban. Nah,
Dan budaya yang terdiri dari hati-hatian, kebersamaan, dan keikhlasan. Nah, selanjutnya kalian pernah nonton tari barong nggak? Gimana tuh? Makna dari tari barong ini yaitu menjaga keseimbangan antara dua hal yang saling bertentangan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tari barong itu adalah budaya masyarakat Bali yang sering disosialisasikan dengan hal spiritual. Di tari barong beragam seperti ada barong, barong bakau, dan barong landung. Selanjutnya yaitu tenun. Kalian pernah menggunakan kain tenun? Ya. Nah, tenun Sumbawa atau alam ini beberapa jenis seperti tenun soken, biasanya sering dipakai ya. Ya. Tenun melekat dan tenun ikat. Kegiatan ini terdapat dalam temurun oleh orang tua kepada anak wanitanya. Umumnya motif tenun khas Sumbawa ini cenderung bernuansa naturalis, harmonisasi manusia dengan alam sebagai ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan. Nah, tadi kan ibu tanya gimana cara menjaga kearifan lokal. Yang pertama yaitu kita menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan daerah asal. Misalnya nih kalian dari Jawa, nah itu kalian menggunakan bahasa kalian di Jawa itu menggunakan bahasa Jawa halus, gitu ya. Yang kedua yaitu mempromosikan kekayaan budaya. Dan yang ketiga mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan sekitar. Misalnya di lingkungan sekitar kalian ada kayak upacara adat, itu kalian ikut ya. Terus ada sedekah bumi, kalian biasanya ikut nggak? Ikut. Nah itu bagus. Cara kita menjaga kearifan lokal. Nah selanjutnya menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalian lebih sering menggunakan produk lokal atau produk dari luar? Kita itu biar menjaga kearifan lokal, kita menggunakan produk lokal biar tetap melestarikan ya. Nah, fungsi dari kearifan lokal itu sendiri yaitu yang pertama sebagai identitas suatu komunitas atau masyarakat. Yang kedua sebagai pelestarian dan konservasi sumber daya alam. Yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat sebagai ketuaan, kepercayaan, sastra, dan pandangan. Selanjutnya yaitu bermakna sosial, bermakna etika dan moral, dan yang terakhir yaitu sebagai pengetahuan budaya. Oke, sepertinya kalian sudah mulai lemas ini ya, sudah mulai kesana. Buatan nggak terlihat gimana kalau kita melakukan biar semangat. Ya nanti ya, makanya. Oke, Nana silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, Nana sudah berangkat lagi ya. Ya, nanti sebentar lagi gimana kalau kita tepuk semangat? Mas, biasanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena kalian sudah semangat, sekarang saatnya mengerjakan LKPD. Ibu akan membaginya menjadi beberapa kelompok ya. Apakah Nana ada yang kesulitan? Belum, sudah mulai Bu. Ya kan dikerjakan sekarang ya Mas ya. Ya, dapat satu. Sudah selesai kan Nana? Sudah. Oke, siapa yang mau maju? Atau yang mau tuju? Ayo Ibu. Oke, kelompok satu. Silakan maju ke depan. Ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok satu, saya Alisa, saya Sofia. Kami mau membacakan hasil kerja kami.
kegiatan atau pertanyaan berikut. Jawabannya, gotong royong, membersihkan lingkungan, sedekah bumi, ronda malam, dan arisan ibu-ibu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang terlihat dalam kegiatan tersebut? Nilai gotong royong, rasa syukur, kepedulian terhadap lingkungan, kebersamaan, dan toleransi antar warga. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan oleh siswa di masa ini? Itu yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menghormati teman berbeda agama, berbagi makanan saat kegiatan sekolah, lalu menjaga taman sekolah tetap bersih. Selanjutnya nomor 4, siapa tokoh sejarah daerahmu yang menunjukkan nilai-nilai tersebut? Jelaskan perannya. Tokohnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Perannya yaitu mengajarkan pentingnya kerjasama, pendidikan, dan tanggung jawab sosial melalui sekolah ramah siswa. Kemudian yang kelima, apa masalah sosial di kampung yang dapat diselesaikan dengan nilai kearifan lokal? Masalahnya yaitu banyak warga membuang sampah sembarangan. Kemudian solusinya yaitu menghidupkan kembali kegiatan bakti atau lomba membersihkan kampung agar masyarakat lebih peduli lingkungan. Kemudian yang terakhir, maka kesimpulan yang dapat kamu ambil dari hasil diskusi kelompoknya. Jadi kearifan lokal seperti gotong royong, rasa syukur, dan toleransi perlu dijaga karena membantu penyikapan kehidupan masyarakat yang rukun, bersih, dan saling menghargai. Apakah jawaban dari kelompok lain sama seperti jawaban kelompok satu? Ya. Kita kasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya angka PD2. Siapa yang mau maju? Baik, Pelvi sama Eva, silakan. Selamat Pelvi. Halo teman-teman. Kenalkan aku Pelvita. Dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan LKPP yang kedua. Yang pertama yaitu apa nama kegiatan budaya yang kalian pilih. Jadi kami memilih budaya sedekah bumi. Kemudian apa makna kegiatan budaya tersebut bagi masyarakat? Yaitu sedekah bumi bernama sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan rezeki yang telah diberikan melalui bumi dan alam. Yang ketiga, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya? Yaitu kegiatan ini mengandung nilai gotong royong, kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur. Selain itu ada juga nilai toleransi karena semua warga saling membantu tanpa membedakan suku atau agama. Selanjutnya, nomor 4 yaitu apakah kegiatan budaya tersebut pasti dilakukan di lingkungan kalian? Kenapa? Ya, kegiatan sedekah bumi pasti dilakukan di lingkungan kami karena masyarakat masih menjaga tradisi ini sebagai wujud rasa syukur dan bentuk kebersamaan antar warga. Yang kelima yaitu bagaimana cara sederhana kalian untuk melestarikan kegiatan ini tersebut. Nah, cara sederhana untuk melestarikan sedekah bumi adalah dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan, mempersiapkan acara, serta melakukan tradisi ini kepada teman-teman dari generasi muda agar tidak dipercaya. Apakah jawaban anak-anak lain sama seperti kelompok 2? Sama. Dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, dari yang pakai tadi kita sudah belajar beberapa contoh mengenai kearifan lokal ya, dan nilai-nilainya, cara melestarikannya. Selanjutnya, Ibu tanya, apa dari yang kamu pelajari hari ini tentang budaya daerah? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, apa tidak? Hari ini saya belajar bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang unik dan penuh makna, seperti upacara adat, tarian tradisional, makanan khas, serta kebiasaan masyarakat yang mencerminkan nilai yang ya, benar sekali. Terus yang kedua, nilai apa dari budaya tersebut yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Baik, Sania mau menjawab ya.
menjaga warisan budaya agar tetap lestari di lingkungan sekitar. Benar sekali. Jadi kita harus belajar mengenai kearifan lokal dan juga nilai-nilainya ya. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi yang akan ibu kirimkan ke grup orang tua kalian ya. Nanti kalian dapat mengerjakan di rumah. Oke, ibu. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di sini yang mau menyimpulkan? Oke, Novia, silahkan. Jadi hari ini saya belajar bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, budaya dan sejarahnya. Kearifan lokal mengandung banyak nilai-nilai penting, gotong royong, berusaha, toleransi dan tanggung jawab. Melalui kegiatan diskusi dan meditasi, saya jadi lebih memahami hubungan dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Saya juga menyadari pentingnya melestarikan kebiasaan dan tradisi daerah. Misalnya dengan mengikuti kegiatan budaya, menggunakan baju lokal, atau tetap menggunakan bahasa daerah di rumah. Pembelajaran ini membuat saya bangga menjadi bagian dari bangsa yang kaya akan budaya dan bertekad untuk menjaga warisan tersebut. Ya, jadi kita harus belajar kearifan lokal, contoh-contohnya, bagaimana cara kita menjaga kearifan lokal, manfaatnya itu seperti apa aja. Seperti itu ya, Nana? Iya. Oke, sekarang ibu tanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang ibu jelaskan tadi? Apakah anak-anak ada yang kesulitan tadi? Iya. Bagaimana perasaannya? Semuanya ya? Ya. Oke, karena belajar kita sudah selesai, saatnya kalian berdoa terlebih dahulu sebelum kalian keluar dari kelas ya. Besok kalian harus belajar lagi mengenai bab selanjutnya. Oke, Nana? Oke. Sekarang Bapak silahkan bikin doa terlebih dahulu. Ya, baik Nana, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillah, belajar kita sudah selesai.